bombastic side eye, criminal offensive side eye. Gada gadi gada oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Susanti, SENM, selaku dosen pengampu mata kuliah dasar-dasar pemasaran. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan materi tentang membentuk positioning narrow. Nah, selanjutnya saya akan memperkenalkan diri saya. Saya Cynthia Dewi Debora dengan nomor NPM 1240205553 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Safara Makhluk Ramadhani dengan NPM 124020544. Dengan saya Putri Zariwani, NPM 124020573. Saya Pintu Jogo dengan NPM 124020. Saya Muhammad Fatul Ridho dengan NPM 12402057. Oke, yang pertama di sini ada strategi diferensiasi. Menurut Philip Kotler, strategi diferensiasi adalah suatu strategi pemasaran yang bertujuan untuk membedakan produk, jasa, atau perusahaan dari pesaingnya. Di sini ada beberapa poin. Yang pertama ada diferensiasi personel. Strategi untuk membuat seluruh karyawan lebih terlatih. Juga karyawan perusahaan memiliki keterampilan, kepribadian, dan sumber daya manusia dan sumber daya manusia yang lebih baik daripada karyawan perusahaan pesaing. Yang kedua, diferensiasi saluran, yaitu strategi untuk mencapai keunggulan bersaing melalui perancangan saluran distribusi. Saluran distribusi yang dimaksud meliputi jangkauan, keahlian, dan kinerja secara lebih efektif dan efisien. Dan yang ketiga ada diferensiasi citra atau image, strategi untuk mengukir citra yang kuat dan menarik. Lalu selanjutnya ada strategi pemasaran sesuai siklus hidup produk. Positioning dan strategi diferensi perusahaan harus berubah seiring dengan perubahannya. Produk, pasar, dan pesaing berubah sepanjang siklus hidup produk. Produk life cycle atau kita sebut dengan PLC. Dengan mengatakan bahwa sebuah produk mempunyai siklus hidup, kita berarti mengatakan tentang 4 hal berikut. Yang pertama adalah produk mempunyai usia yang terbatas. Yang kedua, penjualan produk melalui tahap-tahap berbeda. Setiap tahap mempunyai tantangan. Yang ketiga adalah laba naik dan turun pada berbagai tahap siklus hidup produk. Yang keempat, produk memerlukan strategi pemasaran, keuangan, manufaktur, pembelian, dan sumber. Siklus hidup gaya, mode, dan fun. 1. Gaya adalah jenis ekspresi dasar dan berbeda yang muncul dalam bidang usaha manusia. 2. Mode adalah gaya yang populer atau diterima saat di dalam bidang tertentu. 3. Trend adalah mode yang cepat dilihat masyarakat diadopsi dengan antusiasme besar, cepat mencapai puncak dan menurun dengan sangat cepat. Strategi pada tahap pengenalan dan keunggulan pelopor. Berikut ini adalah tahap pengenalan. 1. Riset pasar. Diidentifikasikan target, audiens, kebutuhan, dan preferensi. 2. Pengembangan produk. Buat produk yang inovatif dan memenuhi kebutuhan pasar. 3. Pemasaran online. Pemasaran online menggunakan media sosial, iklan online, dan konten marketing. 4. Promosi awal. Tawarkan diskon, hadiah, atau uji coba gratis. 5. Publikasi. Siarkan produk melalui acara pameran dan konferensi. 6. Kerjasama. Kolaborasi dengan influencer atau blog lain. Berikut ada tahap keunggulan pelopor atau leader. Saran pada tahap pengenalan dan keunggulan pelopor. Contohnya 1. Riset pasar, diidentifikasikan target, audiens, kebutuhan, dan preferensi. 2. Pengembangan produk, buat produk yang inovatif dan memenuhi kebutuhan pasar. 3. Pemasaran online,
Gunakan media sosial, iklan online, dan konten marketing. 4. Promosi awal. Tawarkan diskon, hadiah, atau uji coba gratis. 5. Publikasi. Siarkan produk melalui acara, pameran, dan konferensi. 6. Kerjasama. Kolaborasi dengan influencer atau merek lain. Berikutnya ada tahap keunggulan pokok. 1. Pengembangan merek. Bangun identitas merek yang kuat dan konsisten. 2. Inovasi terus menerus. Berikut produk dan pelayanan untuk mempertahankan keunggulan. 3. Pelayanan pelanggan. Berikan pelayanan yang memuaskan dan responsif. 4. Pemasaran berbasis data. Analisis data untuk meningkatkan strategi pemasaran. 5. Ekspansi. Perluas jaringan distribusi dan pasar internasional. 6. Membangun komunitas. Ciptakan komunitas pelanggan loyal. 7. Optimalkan saluran penjualan. Perbaiki proses penjualan dan distribusi. Strategi pemasaran. Tahap pertumbuhan. Tahap pertumbuhan ditandai dengan peningkatan pesat dalam penjualan. Pengadopsi awal menyukai produk dan konsumen selanjutnya mulai membelinya. Pesaing baru masuk tertarik oleh peluang. Mereka memperkenalkan fitur produk baru dan memperluas distribusi. Poin pertama, selama tahap pertumbuhan, perusahaan menggunakan beberapa strategi untuk mempertahankan pertumbuhan pasar yang besar. Poin kedua, perusahaan memperbaiki kualitas produk dan menambah fitur produk baru serta memperbaiki gaya. Poin ketiga, perusahaan menambah model baru dan produk baru, produk petarung atau flanker, misalnya produk dengan ukuran, rasa, dan hal baru yang berbeda dengan yang melindungi produk utama. Poin keempat, perusahaan memasuki pasar segmen baru. Poin kelima, perusahaan meningkatkan cakupan distribusi dan memasuki saluran distribusi baru. Poin keenam, perusahaan beralih dari iklan kesadaran ke iklan preferensi produk. Poin ketujuh, perusahaan menurunkan harga untuk menarik lapisan pembeli berikutnya yang sensitif terhadap harga. Oke, selanjutnya ada strategi pemasaran pada tahap kedewasaan. Yang pertama, pertumbuhan. Tingkat pertumbuhan penjualan mulai menurun. Yang kedua, ada kestabilan. Penjualan mendatar pada basis per kapita karena kejelian pasar. Dan yang ketiga, ada kedewasaan yang terkikis. Tingkat penjualan absolut mulai menurun dan pelanggan mulai beralih ke produk lain. Nah, 3 cara bermanfaat yang berpotensi mengubah arah jalannya merek. Yang pertama yaitu modifikasi pasar. Perusahaan dapat memperluas pasar untuk merek dewasanya dengan menghitung 2 faktor yang membentuk volume penjualan. Terus yang kedua, modifikasi produk. Modifikasi produk, manajer juga berusaha merangsang penjualan dengan memodifikasi karakteristik produk melalui perbaikan kualitas, perbaikan fitur, atau perbaikan gaya. Terus yang ketiga yaitu modifikasi program pemasaran. Manajer juga dapat berusaha merangsang penjualan dengan memodifikasi elemen program pemasaran lainnya. Mereka harus mengajukan pertanyaan berikut. Yang pertama, harga. Yang kedua, distribusi. Yang selanjutnya, iklan dan promosi penjualan. Selanjutnya ada strategi pemasaran pada tahap penurunan. Penurunan penjualan disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, kemajuan teknologi. Yang kedua, ada perubahan selera konsumen. Yang ketiga, pesaing yang semakin meningkat. Perusahaan seringkali merespons dengan menarik diri dari pasar atau mengurangi produk yang ditawarkan. Strategi yang efektif meliputi beberapa identifikasi. Yang pertama, produk lemah. Yang kedua, evaluasi strategi pemasaran. Dan yang terakhir ada inovasi produk. Perusahaan harus memutuskan antara memanen atau diinvestasi. Memanen melibatkan pengurangan biaya sambil mempertahankan penjualan. Kunci keberhasilan terletak pada pemahaman tren pasar dan penyesuaian strategi untuk mempertahankan daya saing. Selanjutnya ada bukti konsep siklus hidup produk. Konsep PLC membantu pemasar menerjemahkan dinamika produk dan pasar, melakukan
studi riset tentang 30 kategori produk baru-baru ini mengungkapkan sejumlah penemuan menarik menyangkut PLC. Yang pertama, ada ketahanan konsumen baru memperlihatkan kenaikan yang khas, di mana ini apa? Selanjutnya ada tanda-tanda informasional, artinya bahwa orang lebih cenderung mengadopsi seiring berjalannya waktu jika orang lain sudah memiliki dan tidak melakukan evaluasi produk yang seksama. Meskipun demikian, salah satu implikasinya adalah bahwa kategori produk dengan kenaikan penjualan yang besar pada saat lepas landas dan cenderung menunjukkan penurunan penjualan yang lebih besar pada saat perlambatan. Lalu selanjutnya ada kritik terhadap konsep siklus hidup produk. Yang pertama, teori PLC mendapatkan kritik. Mereka mengklaim bahwa bentuk dan durasi pola siklus hidup terlalu beragam untuk digenerasikan, dan bahwa pemasar jarang dapat mengatakan pada tahap apa produk mereka berada. Yang kedua adalah kritik juga menyatakan bahwa alih-alih suatu keadaan mutlak yang pasti dialami penjualan, pola PLC lebih merupakan hasil sengaja dari strategi pemasaran, dan bahwa pemasaran yang bagus sebenarnya dapat menghasilkan pertumbuhan berkelanjutan. Selanjutnya evaluasi pasar. Itu ada 4 tahap. Yang pertama, pemunculan. Tahap pemunculan dimulai setelah perusahaan itu meluncurkan produk. Misalnya, selama berabad-abad, orang menginginkan alat penghitung yang lebih cepat. Pasar masuk kebutuhan ini dengan abakus, penggaji geser, dan mesin penambahan besar. Lalu yang kedua ada pertumbuhan. Pertumbuhan ialah jika produk baru terjual dengan baik, perusahaan baru akan memasuki pasar dan dimulai dengan tahap pertumbuhan, yaitu fase di mana suatu produk, layanan, atau inovasi yang telah diperkenalkan di pasar mulai mengalami peningkatan dalam penjualan pangsa pasar dan penerimaan konsumen. Yang ketiga adalah kedewasaan. Tahap kedewasaan ialah di mana pesaing mencakup dan melayani sebuah segmen utama dan pasar memasuki tahap kedewasaan, yaitu fase di mana suatu produk layanan telah mencapai puncak penerimaan dan penjualannya di pasar. Pada tahap ini pertumbuhan penjualan mulai melambat dan pasar menjadi lebih stabil. Dan yang terakhir yaitu penurunan. Penurunan ialah permintaan untuk produk lama akan mulai menurun dan pasar akan memasuki tahap penurunan, yaitu fase di mana suatu produk layanan mulai menurun secara signifikan setelah mencapai puncak kedewasaan. Pada tahap ini produk mungkin mengalami penurunan permintaan karena berbagai faktor, termasuk perubahan preferensi konsumen, munculnya teknologi baru, atau peningkatan persaingan. Nah, selanjutnya akan ada sesi pertanyaan. Barangkali ada yang ingin ditanyakan atau ada yang belum paham, maka silakan bertanya di kolom komentar kami. Nah, untuk sesi presentasi kali ini kami akhiri saja. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.